Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencetak billing, mengikuti HER atau ujian ulang, kemudian mencetak SWO ya. Jadi kemudian ini sengaja saya buat tutorial ini untuk melindungi data kita masing-masing, jangan sampai nanti salah masuk ya, karena ada beberapa rekan kita bahwa waktu melakukan login ke email akun UT atau ke sia.ut.ac.id itu kebanyakan ada yang bingung, kemudian ada juga yang salah, bahkan sampai masuk ke calon mahasiswa baru seperti itu. Jadi ini perlu saya buatkan, saya sampaikan sehingga nanti untuk semester berikutnya tidak ada kesalahan lagi, sehingga membingungkan bagaimana kita harus melakukan login ulang itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang pertama-tama kita masuk ke ini ya, ke website ini. Kemudian kalau sudah kita ketik website itu, kita enter. Nah, setelah kita enter akan muncul dashboardnya seperti ini. Nah, yang pertama-tama kali kita perhatikan adalah ada dua item di sini, yaitu calon mahasiswa dan juga mahasiswa. Nah, ini kebanyakan yang mungkin kemarin tidak mengikuti pelatihan. Ini ada beberapa mahasiswa yang salah klik sehingga mengakibatkan akunnya itu masuk ke mahasiswa baru. Nah, jadi jika akun yang kemarin dipakai untuk membuka nilai ujian dan lain sebagainya itu tidak bisa, itu berarti masuk ke akun mahasiswa yang baru. Seperti itu. Jadi itu harus mereset ulang passwordnya dan juga mereset email baru. Kemudian kita lakukan reset admis ya. Admisnya kita perbarui di SIA UT ID. Itu nanti akan kita lakukan nanti. Untuk yang berikutnya yaitu akan kita login ke mahasiswa ya, sebagai mahasiswa. Kapan sudah punya name, ini berarti dianggap kita sebagai mahasiswa, walaupun kemarin masih calon, sudah diusulkan kemudian sudah keluar billing, berarti kita sudah masuk mahasiswa. Kita klik mahasiswa di sini. Oke, klik. Nah, ini. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa yang kemarin ada mahasiswa yang tidak bisa login ke akunnya masing-masing, itu harus diaktifasi akun kembali ya. Jadi itu harus membuat email baru. Seperti itu. Kalau sudah ada email baru, masukkan ke sini aktivasinya. Kita klik di sini ya. Tapi ini tidak saya klik karena saya ingin menyampaikan bagaimana kita untuk melakukan registrasi ya. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung aja sudah kita klik mahasiswa, keluar dua item yaitu aktivasi akun mahasiswa dan juga loginnya. Kita klik login. Oke, kita kembali. Ini sudah kita login ya. Kalau sudah kita login akan keluar dashboardnya seperti ini. Di sini ada sistem ya, sistem informasi Akademi UT. Nah, di sini kita masukkan emailnya. Oke, kita masukkan emailnya ya. Kita masukkan emailnya. Kita ambil mahasiswa Pendas ya. Jadi yang non Pendas juga sama caranya seperti ini. Jadi kita masukkan emailnya di sini, masukkan email. Kalau sudah masuk email, kita passwordnya kita masukkan juga ya. Oke. Kalau sudah, kita hitung berapa pertanyaan berikut ya. Jadi 38. Kemudian kita login di sini. Login. Oke. Login kita sudah masuk ya. Jadi kalau sudah masuk ke dashboard mahasiswa, ini otomatis mahasiswa sudah masuk ke sini, ini berarti betul dan bisa melakukan
cetak billing, SWO, HER dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah namanya ada di sini ya, namanya ada di sini untuk itu. Kemudian kita langsung ke sini ya, kita langsung masuk ke sarjananya. Ini baik yang non pendas itu sama, jadi harus masuk di sini, jangan masuk ke layanan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa layanan mahasiswa ini bisa dibuka, tapi untuk saat ini kita tidak bisa masuk ke sini karena layanannya kita belum melalui smart 5G ya. Layanan ini akan diuji cobakan nanti pada tahun 2022, itu baru uji coba smart 5G ya. Jadi masuk ke sini nanti. Kita langsung aja masuk ke sini ya, kita klik oke. Masuk ya, kita tunggu. Oke, ini sudah masuk ke dashboard halaman mahasiswa. Jadi kita langsung aja ya. Kita ke sini. Nah, ini kita klik registrasi. Klik registrasi. Nah, setelah itu kita cari registrasi mata kuliah. Nah, kita klik registrasi mata kuliah. Kemudian ada ujian online, tugas remediasi. Ini nanti kalau sudah ada tutorial ya, jadi harus mengupload di situ. Kemudian peragaan dan laporan itu bisa juga diupload di sini di akun mahasiswa masing-masing. Nah, seperti itu. Ini untuk yang online ya. Jadi kita hari ini hanya akan melakukan yaitu tentang bagaimana cara cetak billing ya. Jadi kita klik registrasi mata kuliah, klik. Nah, ini ada dua item. Yang pertama yaitu registrasi mata kuliah, kemudian update rek to ton. Nah, update rate to ton ini bisa dilakukan jika kita sudah melakukan registrasi mata kuliah. Nah, ini ya. Jadi kita klik registrasi mata kuliah. Kita tunggu ya loadingnya. Oke. Nah, ini ada registrasi sudah keluar. Nah, ini kita lihat. Kalau sudah keluar seperti ini, kita klik SRO-nya cari. Nah, di sini cari. Oke, sudah keluar. Kalau sudah keluar data pribadi mahasiswa ya, ini di sini sudah keluar data pribadi mahasiswa. Kita bisa cari di bawah, kita scroll ke bawah terus. Nah, ini. Nah, jadi perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa setiap satu semester pihak kampus universitas terbuka itu hanya boleh diambil maksimal 24 SKS. Ya, itu terdiri dari mata kuliah paket, mata kuliah ujian ulang, mata kuliah ujian online atau ujian ulang, kemudian mata kuliah tugas remedi khusus untuk TR dan TK. Jadi contohnya ini yang diambil mahasiswa ini adalah 11 SKS. Ya, jadi 11 SKS. Kalau jatahnya 24 yang harus diambil berarti masih punya sisa banyak ya. Jadi sisa ini bisa sisa SKS-nya yang diambil adalah masih 13. Jadi 13 SKS ini bisa dilakukan untuk HER ya, dengan syarat tidak bertumburan dengan mata kuliah yang diambil pada saat ini. Jadi maksudnya bertumburan atau waktu ujiannya itu ganda. Ini kita lihat di sini. Ini waktu ujian, maksudnya di sini adalah 2.4 1.5 99. Nah, ini maksudnya di sini yang harus kita perhatikan ya. Jadi untuk ujian 2.24 ini maksudnya hari kedua, jam keempat, saat 15 itu adalah hari ke-1, jam kelima. Kalau 99 ini adalah jamnya di luar jam di luar ini ada hari tersendiri. Biasanya kalau ujian hari Minggu ini biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu seperti itu. Kalau sudah dilaksanakan seperti ini ya, ini daftar billing ya. Jadi kita lihat daftar billingnya dulu. Kita klik sini, daftar billing. Oke. Nah, ini sudah kelihatan daftar billing.
Ini bisa langsung kita cetak di sini. Klik cetak ya. Nah, kita klik cetak. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, itu munculnya seperti itu. Kalau kita cetak seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke sini, ke aplikasi ya. Seperti itu ya. Ini kita lihat mata kuliahnya, bisa dilihat dulu kemudian baru dicetak seperti itu. Kalau tidak cocok berarti kita cari yang lain seperti itu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus perlu diketahui bahwa untuk melakukan cetak registrasi itu adalah seperti itu. Oke, kembali lagi ke registrasi mata kuliah ya. Kita klik registrasi mata kuliah, kemudian kita rektuton ya. Jadi maksudnya update rektuton, ini mata kuliah ini tidak ditutorialkan baik untuk pendas maupun non pendas. Jadi ini harus kita klik, kita laksanakan update tuton ya. Kita tunggu, masih loading ya. Oke, sudah keluar ya. Kalau sudah keluar seperti itu, kita tunggu, masih proses ya. Baru kita update rektutornya nanti. Oke, keluarnya seperti ini. Kemudian kita cari di sini. Klik cari. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah melakukan update rektuton. Ini nanti akan otomatis terlihat di sini. Kita lihat mata kuliahnya di sini, lihat MTK. Nah, kita lihat mata kuliah yang ditutor online atau sudah rek online. Nah, dia akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, itu ya. Jadi ada tulisannya sudah rek tuton. Jadi ini baik mahasiswa PGSD atau mahasiswa pendas dan non pendas harus melakukan rek tuton seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke registrasi di sini ya. Kita klik registrasi. Oke, kalau sudah kembali klik registrasi, kita lihat di sini ada kembali lagi ke registrasi mata kuliah. Kita tunggu. Oke, muncul lagi seperti ini ya. Kembali ke awal, kita klik cari lagi. Nah, di sini kita akan melakukan mata kuliah kita bagi mahasiswa yang sudah mengikuti kemarin ujian semester 1 dan sampai semester akhir. Ini akan mengikuti ini saya coba ambil semester 9, ini contoh sebagai contoh ya. Ini bisa kita melakukan hair. Jadi hair itu bisa kita cetak sendiri. Contohnya yang tadi mahasiswa semester 9 ini hanya 11 SKS yang diambil. Kemudian sisanya yang harus diambil itu masih ada 13 SKS. Jadi itu banyak sekali. Jika ada nilai D ingin perbaikan atau C ingin perbaikan, itu bisa melakukan mata kuliah ujul. Tapi di sini disarankan sebagai mahasiswa untuk mengikuti ujul atau mata kuliah tambahan ujian ulang itu harus dilaksanakan yang mendapat nilai E. Nah, di sini kita kalau sudah kita mau cetak beling hair ya, kita klik di sini tambah ujul. Oke. Nah, kalau sudah muncul di sini, rekan-rekan mahasiswa harus melihat jam ujian. Ini yang terutama ya. Tadi kalau sudah cetak beling itu bisa dilihat belingnya masing-masing jam berapa saja yang ada di beling. Jadi kita lihat di sini jam belingnya ya. Nah, ini ada 1.1, 1.2 ya. Ini seluruh mata kuliah ada. Nah, di sini maksudnya yang harus dilakukan mahasiswa adalah mengikuti HER atau ujul. Nah, contoh kita ambil adalah evaluasi pengembangan ini ya. Teknik penulisan karya ilmiah, ini kita ambil contoh. Kita checklist di sini, checklist. Oke. Di sini juga checklist ya. Itu contohnya seperti itu. Kita checklist ya, kita scroll ke atas lagi, kita lihat apa sih yang di checklist itu kita lihat. Nah, ini yang pertama itu adalah pilih, kemudian ambil tuton ya. Jadi ini mengikuti tutorial online itu ya.
Jadi di mata kuliah tambahan ini bisa sebanyak SKS yang tersisa ya. Contohnya tadi ada 13, ini masih 2, berarti 13 dikurangi 2 masih 11. Nah, ini bisa kita ambil lagi di sini. Contohnya adalah kita ambil 3 SKS, tapi jamnya dilihat ya, jam ujiannya di sini, ini hari kedua, jam kedua. Jangan sampai bertumburan dengan yang beling sudah kita cetak. Jadi panduannya di situ, kita harus lihat di situ. Ya, ini bisa diambil lagi. Klik di sini. Di sini kita rect to tone seperti itu. Kita ambil 2 saja contohnya ya. Itu hanya sebagai contoh. Kalau sudah, nah di sini simpan beling ujul. Ini saya tidak berani nyimpan ya. Ini karena punya mahasiswa. Nanti karena mahasiswa ini mungkin tidak melakukan ujul, jadi saya nggak berani simpan ya. Jadi nanti kalau disimpan sudah klik simpan ya, nanti akan ada informasi cetak beling. Nah seperti itu. Jadi langsung cetak saja. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk cetak hair ya. Kalau sudah seperti ini, saya ingin kembali lagi karena mahasiswa ini tidak melakukan ujian online ya. Jadi kita cancel, kembali ke awal seperti itu. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa cara untuk mencetak beling hair. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana untuk mengikuti ujian online? Nah, ujian online ini tidak terkendala oleh jumlah SKS yang diambil pada semester ini. Jadi di luar jumlah SKS ini. Jadi boleh melakukan ujian online di sini. Ujian online ini adalah nanti yang disebut dengan SWO ya. Ini ujian online, kita klik, kemudian kita registrasi SWO ya. Ujian online-nya kita registrasi seperti itu. Oke, sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar, ini kita isi. Contoh masa registrasi 2021-2. Nah, ini kita pilih jenisnya. Nah, sudah ada pilihan. Registrasi online, ujian online ulang ya. Jadi kita lihat, kita mau pilih ujian online ulang atau SWO. Kita klik. Oke, sudah seperti itu. Kita pilih UBBJ. Ini jangan lupa UBBJ ini kita adalah 18 Palembang ya. Kita tulis saja Palembang. Nah, ini sudah muncul Palembang. Pilih lokasi ujian. Nah, untuk lokasi ujian ini disarankan dari pihak UT karena yang mempunyai komputer atau tempat ujian online disarankan hanya kantor UBBJ. Kita klik kantor UBBJ. Oke, kalau sudah ketemu berarti kita proses di sini ya. Proses klik, baru nanti kita cari mata kuliah. Oke, kita tunggu. Oke, sudah keluar. Nah, ini kalau sudah keluar seperti ini ya, ini adalah proses ujian online. Nah, ujian online ini kita di sini ada sesi-sesi. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini bisa dipilih ujian online-nya berdasarkan kapasitasnya seperti itu. Jadi seperti ini contohnya. Kapasitas ini adalah satu ruangannya 15, jadi 15 orang. Nah, berarti untuk 15 orang di hari masa ujian 2001.2, tanggal ujiannya adalah tanggal 5 bulan 10 2001, kapasitas kelasnya hanya ada 15. Ini sesi 1 sudah terisi, itu ada 5. Kemudian sesi 2 ada 8, sesi 3 ada 12. Nah, jadi ini untuk sesi 3 ini hanya kurang 3 mahasiswa atau 3 mata kuliah yang akan diikuti pada tanggal 5 Oktober nanti. Nah, kemudian sesi 2 berarti ini masih banyak sisanya ya. Kalau 15 berarti jatahnya masih ada banyak. Kemudian ini berarti masih ada 10. Nah, pada sesi 1 ini masih ada 10. Ini biasanya jam 8 mulainya ya. Itu. Kemudian kalau ini sudah full semua 15 berarti ini tidak bisa diambil lagi pada hari atau tanggal tersebut. Itu bisa diambil pada tanggal berikutnya, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 9, 16, 17 seperti itu ya. Terus sampai habis
ya, sampai tanggal 17 ini. Nah, seperti 0. Kalau 0 ini berarti habis, tidak bisa lagi diambil ya. Contohnya tanggal 9 bulan 10 2021. Berarti kapasitasnya di kelas itu ada 15. Berarti kalau sudah 15, berarti 0. 0 ini tidak bisa diambil pada hari ini. Berarti sudah penuh kelasnya, seperti itu. Ya, jadi yang bisa diambil itu tanggal 16, 17, kemudian tanggal 7, tanggal 6 bulan 10, tanggal 5 bulan 10. Ini yang boleh diambil. Jadi kalau sudah 0, ini berarti kelasnya full. Contoh ini pada tanggal 17 Agustus ya, 17 Oktober itu di sesi kedua itu sudah 0, berarti nggak ada kuota lagi ya. Berarti sesi pertama masih ada 8 ya, sesi pertama masih ada 8, kemudian sesi kedua masih ada sesi ketiga ya, mohon maaf, sesi ketiga masih ada 9. Nah, seperti itu adalah contohnya. Jadi kalau ini 12 berarti masih banyak, berarti yang ikut daftar baru di sini 3 ya. Kemudian ini lagi sesi 1 tanggal 5, berarti yang mendaftar baru 5, berarti kuotanya masih 10 orang lagi untuk ikut ujian online atau SWO di kantor UPBJ pada tanggal 5 bulan 10 nanti. Seperti itu. Oke, kalau sudah seperti itu tinggal klik-klik saja di sini ya. Kita tinggal menentukan jadwal SWO-nya di sini. Bulan 10. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya sudah 5, 6, 7, 9, 16 ya, dan 17. Ini tinggal ngeklik saja. Klik, nanti pilih sesi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau sudah seperti itu nanti diproses. Klik ya, diklik proses, kemudian formnya di sini. Nah, ini. Nah, di sini dipilih ya, kalau sudah di sini dipilih mata kuliah. Nah, ini contohnya PAUD, apa yang ingin di-SWO ya, cari di sini. Klik. Nah, ada semua SWO. Klik. Oke. Nah, ini pembelajaran terpadu ya. Tanggalnya karena di pojok tadi sudah dipilih. Nah, ini tinggal sesinya. Sesi berapa tadi yang kosong ya? Kita lihat di atas. Ya, di atas tadi masih ada sesi tanggal 5 ya, tanggal 5. Nah, sesi pertama masih 10 orang lagi, sesi kedua masih banyak juga ya ini. Ada 7. Kemudian sesi 3 ini masih 3 orang lagi yang belum. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa milih sesi ya. Kalau sesi terakhir ini biasanya sore. Itu kalau sesi pertama ini jamnya adalah jam 8 pada tanggal 5 bulan 10, seperti itu. Nah, kalau sudah itu ketemu sesi di situ, kita kembali ke bawah ya di sini. Nah, nanti akan otomatis tanggal ujiannya muncul di sini. Kita tulis di sini adalah sesinya, contoh ya. Oke, masih tunggu ya. Nah, nanti akan muncul sendiri ya, karena sinyal. Jadi kalau sudah keluar ya, oh sudah penuh keterangannya ya, jadi ini sudah penuh rupanya, jadi tidak bisa. Kalau sudah penuh berarti harus ganti tanggal atau sesi lain ya. Kalau sudah ini berarti harus disimpan di sini ya, karena mahasiswa ini tidak melakukan ujian SWO, jadi saya tidak menyimpannya karena ini hanya untuk contoh bagaimana cara kita registrasi ujian online atau SWO. Nanti jumlah bayarannya akan muncul di sini ya, berapa mata pelajaran yang akan ditambah. Nanti selalu di sini akan ada tambah lagi. Nah, ini ada beberapa garis. Nanti kalau sudah masuk ada tambah lagi, di sini muncul klik tambah lagi berapa mata kuliah yang akan disuwokan, seperti itu saja. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan mahasiswa yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan bagaimana cetak beling ini dilaksanakan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa mohon dipelajari baik-baik, jangan sampai salah masuk ke loginnya. Itu saja. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kalau sudah seperti itu semua, jadi kita jangan sampai akun kita ini masih aktif terus dalam
laptop atau maupun HP, jadi kita harus logout kan, takutnya ada beberapa hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita logout dulu ya, kita logout. Jadi sudah logout, nanti kita kalau ingin masuk lagi bisa menggunakan email dan password yang sudah diregistrasikan seperti itu ya. Kemudian saya coba yang tadi login sudah punya name tapi login tidak bisa, kemudian ada yang login tapi keluarnya kok masuk calon mahasiswa baru. Jadi kita kembali ke sini, klik mahasiswa ya. Kemudian di sini aktivasi akun. Kita klik aktivasi akun. Klik. Oke, munculnya adalah seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini ya, jadi mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa tinggal memilih saja di sini ya. Nah, jangan sampai salah pilih. Nah, jangan sampai salah pilih. Ini ada registrasi online calon mahasiswa. Jangan ini dipilih. Jadi kita milihnya ke sini. Registrasi akun mahasiswa. Ini yang akunnya tidak bisa ya. Jadi daftarkan dulu emailnya, dibuka emailnya, sudah dibuka emailnya, nanti ada verifikasi email masuk ke kalau sudah kita ini ya, kita masuk ke registrasi akun. Oke, nah ini sudah masuk registrasi akun. Rekan-rekan mahasiswa bisa masukkan name masing-masing. Di sini kita masukkan name-nya berapa ya, contoh. Kemudian tanggal lahirnya berapa, seperti itu. Password itu ya, password, juga password lagi, kemudian email, jawab pertanyaan, kemudian register. Kalau sudah diregister, klik, nanti akan muncul keterangan di atas sini adalah munculnya silakan cek di email. Nah, kemudian klik verifikasi di email, nanti akan masuk loginnya ke mahasiswa dengan menggunakan email baru. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan juga khilaf. Saya sebagai tim pemandu registrasi dan juga rekan-rekan Pokjar mengucapkan selamat belajar, selamat berkarya, semoga lulus tepat pada waktunya. Jangan lupa belajar, budayakan membaca, karena tanpa membaca kita tidak akan bisa ya. Jadi kita kuliah di UT ini betul-betul mengandalkan IQ kita, sehingga jika kita sering belajar dan membaca pasti akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan dosen atau tutor, baik tutor tatap muka maupun tutor online seperti itu. Oke, demikian saja perlu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan chat di form WA, boleh ke grup masing-masing, atau mungkin juga boleh ke japri saya ya. Jadi itu saja. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi ya. Karena mungkin yang membuka ini bisa siang, bisa pagi, dan juga bisa malam. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.